Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Kita bersama-sama bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus besar dan ajaib. Besar kasih-Nya, besar kuasa-Nya, besar di atas segala-galanya. Oh haleluya. Kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan sampai minggu malam yang terakhir di bulan Mei ini. Karena minggu depan sudah kita memasuki bulan yang ke-6, bulan Juni. Karena malam ini tanggal 26 Mei 2024. Bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih-Nya Tuhan. Biar makin hari kita mencinta Tuhan. Kita makin hari membesarkan Dia. Oh, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Supaya Dia yang layak kita puji dan sembah. Pada malam hari ini saya Yakob Rahmat, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan pujian. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti Engkau, tidak ada di dalam dunia ini. Tidak ada di jagat raya alam semesta. Surga dan bumi, semuanya Dia satu-satunya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Ku berikan muliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku berikan muliaan. Haleluya. Dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku angkut namamu, ku angkat. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Ku berikan muliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku berikan muliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Kami mampu jika besarmu. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami mampu jika besarmu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami mampu jika agunganmu. Sungguh agung Kau Tuhan. Sungguh agung. Betapa agung, betapa mulia Kau Bapa-Ku. Amin. Haleluya. Kami memuji Kau agunganmu. Haleluya. Sungguh agung, agung, agung. Sungguh maha mulia Engkau Yesus. Kami memuji Kau muliaan-Mu. Haleluya. Sungguh mulia, betapa mulia Kau Bapa-Ku Yesus. Kami memuji kemuliaan-Mu.
mulia Kau Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh maha kudus, maha kudus, maha Kau Tuhan Yesus. Dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Itulah firman Tuhan. Hanyalah Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan Yesus Elohim, Bapa kita Yahweh, di atas segala-galanya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Amin. Haleluya. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah, haleluya, kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku Bapa. Sebentar malam ini kami mau baca firman-Mu Bapa, sumber kehidupan. Amin. Ampunilah semua dosa dan salahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kau Bapakku, haleluya. Tuhan Yesus Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Sempurna. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yesaya 44 ayat 6 tadi saya baca. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain daripadaku. Oh dahsyat, hanya Dia Tuhan satu-satunya. Kita bisa hidup berarti ini karena anugerah Tuhan. Sebetulnya kita tidak ada arti apa-apa. Kita orang berdosa. Jangan merasa tinggi hati, jangan merasa hebat. Tidak, yang hebat hanya Yesus. Kalau kita bisa diangkat sama Tuhan, itu anugerah cintanya Tuhan. Ketergantungan kita hanya kepada Dia Yesus Kristus. Oh luar biasa. Oleh itu mari kita mau selalu bergantungan diri kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ke dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Oh luar biasa. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita membaca kembali firman Tuhan. Oh dahsyat Tuhan, kita cinta Tuhan Yesus. Saya semangat melayani pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan Bapak tidak sia-sia. Karena Tuhan itu maha baik, beda dengan manusia. Prestasi depan manusia, kalau kita ada salah dikit ya, prestasi baik aja dijelek-jelekan itu. Ya, ini aja deh. Ya, banyak mereka itu yang bisa memfitnah, bisa menjelekkan, kasih komentar-komentar negatif. Tapi dirinya sendiri belum tentu performance yang baik. Ya, Tuhan yang begitu agung sempurna, bisa aja Tuhan tidak dihargai. Celaka orang itu ya.
Tapi untung besar kita mencintai Tuhan Yesus. Untung besar kita dipilih sama Tuhan. Untung besar kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita mau jaga pelihara itu. Kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan sungguh-sungguh kita ikut Yesus. Kita mau cinta dan setia. Dan kita berpegang kepada firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca Yohanes pasal 6, 16-24. Hanya berapa ayat. Yang penting kita paham akan firman Tuhan. Dan kita mau cinta Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan ketika hari sudah malam-malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Berarti kesimpulannya murid bersama Yesus pelayanan sampai malam, saudara. Ya ini kan berjalan bersama murid-muridnya. Berarti pelayanan Yesus bersama murid-muridnya. Seperti saya juga ingin tiru, tidak pernah berhenti terus melayani pekerjaan Tuhan sampai malam hari. Terus capeknya kita yang tidak sia-sia. Capek buat Tuhan Yesus, itu ada besar upah di surga. Ya, terus berikutnya ayat 17. Dan menyeberang ke Kapernaum, ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutan mereka, wah dahsyat sudah. Hari sudah malam, ya. Murid naik perahu, ya, di danau Tiberias. Yesus berjalan di atas air. Tapi secara manusia bingung murid-muridnya. Karena didapati Yesus tidak berjalan dengan murid-muridnya. Tapi tahu ada suatu pribadi berjalan di atasnya. Mereka tidak tahu. Mereka pikir siapa dia. Apa mereka pikir hantu. Ya, tapi ternyata Yesus berjalan di atas air. Mendekati perahu itu. Maka ketakutan mereka takut. Karena siapa ini? Ada yang hantu. Tapi untuk besar. Termasuk diri kita. Waktu pentingnya kita harus mengenal pribadi Yesus. Bukti nyata mereka kalau tidak dekat pribadi Yesus mereka rasa ketakutan. Tapi kalau kita mengenal Yesus bukan tambah ketakutan tapi merasa sukacita karena dalam rumah tangga ada Yesus, dalam pekerjaan bersama Yesus, dalam pelayanan bersama Yesus, dimanapun kita berada, dalam setiap situasi kondisi apapun, bahkan pada tidur pun Tuhan bersama kita. Dalam Mazmur 127 ayat 2, pada waktu tidur pun kita diberkati sama Tuhan karena kita dicinta sama Tuhan. Maka mari di sini kita belajar, berarti murid Yesus ini dia kurang dekat sama Tuhan sehingga mereka ketakutan. Tapi untuk besar Yesus sangat baik. Ayat 20, tapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Wah, langsung respon Tuhan luar biasa. Aku ini jangan takut. Karena apa? Karena dia juru selamat kita. Ayat 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka, wah karena bersama Yesus. Langsung sudah. Padahal ini 2-3 mil cukup jauh loh. Kalau dihitung kiloan itu berarti 3-5 kilo ya. 2 mil, 1 mil kan 1,6 kilo. Kalau 2-3 mil berarti antara 3-5 kilo. Sudah jauh sudah. Tapi kenyataan di situ seketika mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perlu sampai ke pantai. Berarti seperti terbang. Itulah. Kalau bersama Yesus terjadi keajaiban. Satu Yesus ajaib. Dia berjalan di atas air. Air bicara masalah. Air bicara tentang kehidupan. Artinya Yesus di atas kehidupan. Yesus di atas masalah. Maka serahkan hidupmu ke dalam tangan. Itu nomor satu. Karena dia di atas kehidupan kita. Air itu juga berarti masalah. Kalau saudara minum air laut, tenggelam, mati saudara. Tapi kalau tiap hari kita minum air, menjadi berkat buat kesehatan kita. Jadi air bisa diarti dua. Kalau tenggelam saudara air, ya mati kita, masalah. Artinya kalau kita jauh dari Tuhan, setiap masalah yang kita hadapi, kita bisa gagal karena di luar Yesus. Tapi kalau di dalam Yesus, masalah bisa diganti mujizat. Ini hebatnya. Maka pentingnya kita selalu bersama Yesus. Ini pentingnya. Yang menentukan kita adalah dekat atau tidak dengan Yesus kita. Kalau masalah kita hidup, nama hidup ini tidak terlepas dari masalah. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita selama hidup di dunia ini dekat atau jauh dari Tuhan? Kalau dekat dengan Tuhan, masalah diganti dengan mujizat. Dekat dengan Tuhan, diganti dengan kemuliaan. Luar biasa. Terus berikutnya ayat 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama dan murid-muridnya, dan bahwa muridnya saja yang berangkat. Coba murid-muridnya berangkat sendiri, saudara, tidak bersama Yesus.
Tapi sementara itu beberapa perahu lalu datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ayat 24 yang terakhir. Kita orang banyak melihat bahwa Yesus tidak di situ dan muridnya juga tidak ada. Mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Semua orang mencari Yesus. Saya mencari Yesus. Bapak mencari Yesus malam-malam hari ini. Mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Yesus dicari karena dia juru selamat kita. Yesus cari karena dia penolong kita. Yesus di atas segala galanya karena dialah sumber kehidupan kita. Oleh itu mari kita mau rindu selalu berjumpa dengan Yesus. Kita mau cari Yesus. Kita mau sementara kita di dalam dunia ini, kita mau selalu berharap kepada dia. Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semakin ditambahkan. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan, serahkan kepada Tuhan. Carilah Yesus seperti murid ini. Dia mencari Yesus karena dia tahu bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada pertolongan. Tuhan memberkati kita semua. Kami memuji besar Tuhan-Mu. Amin. Haleluya. Oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ya ajaib, ya agung, ajaib Tuhan. Sungguh besar, agung, mulia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Terima itu berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita mencari Yesus seperti tadi ayatnya. Semua murid ini mencari Yesus, sebabnya di dalam Dia ada pertolongan, keselamatan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.